Siput. Siput. Siput itu apa lagi nama lainnya? Siput sama keong sama enggak? Siput sama keong sama enggak? Sama ya. Ada dia penutupnya di atas ya. Berapa orang di kelas ini yang pernah lihat siput? Berapa orang? Yang belum? Pernah memang beli. Yang belum pernah. Mem Isabella nanti masuknya jam 10.10, Mem. Mem Bella. Hello, Mem Bella. Dirimu jam 10.10 loh. Mem Bel. Oke. Mem Bella. Ada Mem Bella di kelas ini. Jam 10.10 ya. Saya masih tematik ya, Mem Bella. Kenapa suara Mem kecil karena di sini hujan. Pakai headset ya, pakai headset. Yang di tempatnya hujan pakai headset supaya full. Ya, Mem ini sudah paling nyari. Pakai headset. Erlin pakai headset. Aku mau pakai headset. Kalau aku ngomong nggak kedengaran, Mem. Terus di sini nggak hujan sih. Iya, di beberapa tempat sudah hujan karena gelap ini Juga memang. di tempatku mendung aja, Oke, nggak hujan. Mem Bella, jam 10.10 ya. Oke deh, kita masuk ke sini lagi, kita lanjut ke sini. Kalau kalian pernah lihat siput, kayak apa siput jalan? Makanya kalau ada orang lambat-lambat suka kita bilang, aduh kamu cepet dong kayak siput gitu ya. Karena dia pelan-pelan jalannya pelan. Ada apanya di depannya? Ada apa? Antena. Ada antenanya 2 ya di depannya. Oke. Sementara si kelinci, Edo amati si kelinci gimana tuh si kelinci? Kelinci lompat ya. Sekarang kita mau lihat. Si siput jalan pakai apa? Coba kalian lihat dulu tuh. Pakai perutnya ya. Pakai perut dipanjangin, dia bergerak. Dipanjangin, dia bergerak. Dipanjangin, dia bergerak. Kalau si kelinci bergerak pakai apa? Kaki. Dia bergerak pakai kakinya ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita mau lihat dulu apa ciri-ciri kelinci dan apa ciri-cirinya siput. Kemarin hewan vertebrata artinya hewan yang mempunyai apa? Tulang belakang. Tulang belakang. Ternyata si siput itu dia A vertebrata. A artinya tidak, ya. A artinya tidak. A di sini artinya tidak. Tidak. Kalau vertebrata bertulang belakang, avertebrata artinya tidak ada tulang belakangnya nih. Ya, oke. Sekarang yang lain, bolehkah kasih tahu apalagi ciri-cirinya si kelinci, apalagi ciri-cirinya si siput ini? Silahkan. Kevin, Mem. Oke, silakan Vin. Sabar, Kevin dulu. Apa, Vin? Kelinci kalau berjalan pakai kaki, tapi kalau siput berjalan pakai perut. Alat geraknya kelinci kaki, alat geraknya siput perut. Next, Viren tadi raise hand, silahkan Viren. Kalau kelinci dia melompat. Tapi kalau siput apa Viren? Hilang Viren terakhirnya. Kalau kelinci dia melompat, kalau siput dia seperti menjalar gitu ya. Oke. Apalagi yang lain? Silakan cari lagi apalagi ciri-ciri vertebrata dan avertebrata. Edric mem. Oke, silahkan. Edric dulu baru Keno. Edric. Kalau kelinci itu lompatnya cepat, kalau siput lambat. Lompatnya cepat, kalau si siput jalannya lambat. Keno, silahkan beri pendapatmu. kalau kelinci berlarinya sangat cepat, tapi kalau avertebrata itu si siput jalannya itu merayap.
Oke. Coba perhatikan ada di bawah itu ciri-ciri avertebrata lainnya. Coba dilihat di bawah yang belum kalian sebutkan. Apalagi ya? Yang di bawah ini. Adapun ciri-ciri memiliki apa lagi dia? Ciri hewan avertebrata. Memiliki rangka luar. Ini keras ya. Rangka ini keras ya. Iya. Kalau si kelinci dia ada rangkanya enggak? Enggak. Di mana rangkanya dia? Di mana rangkanya dia? Di dalam. Di dalam. Kemudian otaknya tidak terlindungi. Lihat otaknya si siput. Apakah dilindungi? Tidak. Tidak. Coba semua, nggak usah deh. Kita kan ada tulang belakangnya. Coba pegang otak kita. Lembek? Lembek? Apakah lembek? Keras. Keras. Ditutupi oleh rangka. Kalau otaknya tidak terlindungi oleh rangka, berarti otaknya avertebrata dilindungi oleh apa? Oleh rangka ya. Ini ada rangkanya nih. Ada tengkoraknya nih di otaknya. Jadi otaknya dilindungi rangka, sementara si siput otaknya enggak. Jadi itu ya. Ini apanya? Ini perbedaannya. Kemudian memiliki rangka luar. Kalau ini rangkanya di dalam kan? Memiliki rangka karena tulangnya ada di dalam si kelinci. Kalau ini di luar dia nah. Di luar. Oke. Kemudian avertebrata yang lain apalagi contohnya? Coba. Cacing. Terus? Ular. Ubur-ubur. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Pernah nggak kalian lihat ubur-ubur? Geli ya? Geli ya ubur-ubur ya? Saya pernah disodrom. Licin-licin gitu ya. Sama cumi. Pernah lihat cumi nggak cumi? Pernah. Warna apa? Cumi warna apa? Putih clear gitu. Putih gitu ya. Nggak ada tulang belakang itu. Nggak ada tulang belakangnya sama kayak si siput ini. Oke. 2. Hari ini kita belajar bedanya vertebrata dan avertebrata. Sekarang kita masuk ke sini. Ini tadi yang kita sudah pelajari. Hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, struktur tubuhnya jelas, otaknya dilindungi tulang tengkorak, susunan sarafnya meliputi otak dan sumsum tulang belakang, bentuk tubuhnya simetri dan proporsional. Sementara hewan invertebrata atau avertebrata ya, in artinya tidak atau a tidak. Ini perbedaannya. Nanti kalau ada waktu kita tulis lagi ini ya. Bergerak pakai kaki kalau vertebrata, kalau invertebrata dia menggunakan otot perut bergeraknya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut dulu, soalnya kita 2 pembelajaran hari ini ya. Kalau masih cukup waktunya ada Membela yang mau masuk. Ini kira-kira, kalaupun tidak, nanti ini kan ada rekamannya, kalian boleh lihat lagi untuk mencatatnya. Oke, next kita masuk ke sini. Setelah kita belajar hewan vertebrata dan avertebrata, sebelumnya kita baca dulu deh. Seafood bukanlah hewan lemah. Dilewatkan aja. Seafood bukanlah hewan lemah untuk besok itu. Kita masuk ke sini saja langsung. Ayo berkreasi contoh corak gambar ya. Contoh gambar cerita. Kalau membuat gambar cerita, ini adalah corak gambar cerita atau ilustrasi. Ada realis. Apa itu realis? Realis itu gambar dibuat sesuai keadaan aslinya, realistis, sesuai kenyataan. Ya. Mau bentuknya, ukurannya, letaknya. Jadi kalau dia gambar awan ya beneran awan di atas, putih atau kehitaman kalau mau hujan, gambar realis, gambar nyata, gambar sesuai kenyataannya. Ya. Kemudian ada gambar karikatur. Di rumah siapa ada karikatur? Ada di rumah kalian karikatur? Karikatur mamanya, karikatur papanya. Pernah lihat nggak? Jadi kepalanya itu kepala orang, tapi badannya itu digambar ya kayak gini nih. Kepalanya beneran asli, tapi badannya enggak kan? Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kan nggak mungkin kepala ganteng begini, badan cuma begini. Kan nggak mungkin kan? Melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasa-biasa mahal juga ini karikatur yang mentol. Dibuatlah karikaturnya Edric. Digambar kepalanya kepala Edric. Tapi badannya dilucu-lucuin, dilebih-lebihkan gitu ya. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Jadi kalau ada dibuat karikatur itu mengandung kritikan dan sindiran. Next.
Ada kartun. Ah, kalau ini biasa lah ini kalian lihat ya. Biasa ya. Kartun apa aja sih yang biasa kalian lihat gambarnya? Tom and Tom and Jerry terus. Jerry. SpongeBob, apa lagi? Kartun apa lagi? Very Odd Parents. American Parent apa lagi? Ayo yang suka kartun apa lagi kalian lihat gambarnya? Ya. Ya, kartun peri-peri. Biasanya itu menghibur dan humor ya. Gambar kartun itu biasanya fungsinya menghibur dan humor. Ya. Ingat ya yang pertama tadi realis. Ya, gambar realis itu sesuai kenyataan, beneran. Kalau dia mau gambar si Kirana ya beneran Kirana yang digambarnya, realis. Tapi kalau karikatur dilebih-lebihkan ya dari aslinya, mengandung kritikan dan juga sindiran. Kalau gambar kartun gunanya menghibur. Kartun-kartun yang kalian lihat gambarnya itu untuk menghibur ya. Kemudian ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Mengubah bentuk aslinya seperti kayak lukisan gitu ya. Kayak lukisan gitu, dekoratif. Gambar yang disajikan diubah bentuk objeknya, bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Ini adalah contoh gambar cerita. Jadi ada 4 contoh gambar cerita hari ini kita lihat, realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Ini kesimpulannya. Ini adalah SBDP ya, ini pelajaran SBDP. Corak gambar ilustrasi apa aja? Tadi 4 ya, realis, kartun, karikatur, dekoratif. Kemudian ragam gambarnya, ragamnya ada covernya, ada sebagai cover dia, kemudian ada sebagai komik. Komik ini biasanya gambar-gambar kartun ya, kemudian sebagai poster juga, ya, kemudian sebagai cerita bergambar. Ini ragamnya. Gambar-gambar ini bisa digunakan sebagai cover, sebagai komik, sebagai poster dan cerita gambar. Ini masuk lagi kita ke pokok pikiran tadi, harusnya siput bukanlah hewan lemah itu, pokok pikiran itu termuat dalam kalimat utama. Kembali lagi mengingatkan ya, bahwa pokok pikiran itu ada di mana cara nyari pokok pikiran? Di kalimat utama. Kalau kalimat penjelas menjelaskan pokok pikiran. Ada beberapa kalimat penjelas dalam satu paragraf. Tapi hanya ada satu pokok pikiran dalam satu paragraf ya, ide pokok namanya ya, pokok pikiran atau ide pokok. Oke. Berikutnya kita ke sini. Nah, kita masuk ke pembelajaran 6. Silakan 51. Sekarang mereka lagi ngapain tuh? Kalau tadi dia perhatikan siput sama kelinci, sekarang ngapain si Edo? Bersihin kandang kan? Bersihin kandang kelinci. Iya. Gimana? Supaya apa dia bersihkan itu? Supaya Untuk menjaga kesehatan kelinci. Ya. Menjaga kesehatan kelinci. Kita udah bahas lalu kalau ternyata kotorannya kelinci berguna ya, air seniknya berguna untuk apa? Lalu untuk pupuk ya, pupuk tanaman ya. Nah, kotorannya ini juga selain diambil mereka juga bisa buat itu untuk pupuk. Buat ceritanya kita skip karena besok kalian akan suruh bercerita, membuat cerita, mencari ide pokok. Jadi kita skip hari ini. Kita pokoknya pelajari dulu bahwa dalam membuat cerita itu kemarin kita tentukan dulu ide pokok ya. Ide pokok, kemudian ide pokok itu buat ke dalam kalimat, namanya kalimat utama. Setelah dari kalimat utama, buat kalimat penjelasnya. Ada beberapa, lalu dia jadilah satu paragraf. Paragraf 1 jadi, buat paragraf 2. Kembali sama, buat ide pokoknya, buat kalimat penjelasnya, jadi 2 paragraf. Jadi kalau disuruh buatlah cerita yang terdiri dari 3 paragraf, sama proses membuatnya. Kita masuk ke sinilah dulu ke halaman 53, gerak kupu-kupu yuk. Gerak kupu-kupu.
Baca dulu dong. Misael ada buku ya, Misael? Ya, Mem. Oke, silakan Misael paragraf 1. Halaman 53, halaman 53. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Oke, stop. Paragraf kedua, Putri. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan vertebrata yang bisa terbang. Oke, stop. Sambil pahami ya idenya ya, sambil pahami ya isi ceritanya ya. Jangan cuma dibaca nggak paham cerita. Next, berikutnya. Paragraf 3 silahkan dibaca oleh Wilson. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Oke, paragraf yang keempat, boleh silakan baca, Sharon. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Oke. Kupu-kupu ini hewan apa tadi? Termasuk hewan apa? Avertebrata. Si kupu-kupu tidak punya tulang belakang. Ada anak yang di sini yang pernah pencet kupu-kupu nggak? Pernah nggak kalian waktu nangkap kupu-kupu kalian pencet? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat kupu-kupu. Itunya sayapnya gampang robek. Yes, setelah sayapnya putus, kamu pegang badannya itu ada nggak tulangnya? Ada nggak tulangnya? Nggak ada, lembek-lembek ya. So, kupu-kupu adalah hewan avertebrata, tidak punya tulang belakang. Gede kan? Yes, walaupun kupu-kupu gede, kamu pegang aja lembek-lembek tuh badannya. Oke, paragraf 1. Viren, paragraf 1. Apa ide pokoknya? Ide pokok dari paragraf 1 adalah Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, Mem. Mem tanya Viren, kenapa sekarang suara Viren sudah mirip seperti suara Keino ya? Mem tanya Viren, ada suara seperti Keino. Viren, suaramu apakah sudah mirip seperti Keino? Ayo Viren, silahkan Viren. Tadi kebuka, tapi belum kedengaran suaranya Viren. Sebenarnya mungkin dia udah ngomong, cuma nggak kedengaran. Iya, Viren pada saat ngomong nggak kedengaran, udah tutup mic lagi. Coba pelan-pelan saja. Jangan buru-buru tutup mic anak-anak. Tidak apa-apa, buka saja dulu. Pastikan kalau Mem sudah dengar, baru tutup mic-mu. Ya, jangan masih ngomong, tutup mic-nya. Masih di udara hilang suaranya, udah ketutup mic-nya. Karena kita ini kan di jaringan, nggak langsung. Suara kita itu setelah berapa detik baru tersampaikan. Ya, ayo silahkan Viren. Apa ya ide pokok paragraf 1? Kayaknya jaringan nih, masalah jaringan nih, Viren nggak bisa susah. Kalau gitu kita over dulu ke Johannes. Johannes, paragraf 1 apa ini ide pokoknya Johannes?
Kupu-kupu kupu-kupu bulannya kecil, namun sayapnya saya lebar. Paragraf 1 loh, paragraf 1. Ada yang bisa bantu Johannes kah teman-teman? Paragraf 1 idenya apa ya? Kupu-kupu Oke. adalah hewan yang lucu. Kupu-kupu hewan yang lucu, itu idenya. Kupu-kupu hewan lucu. Dari mana kita tahu? Dikasih tahu penjelasan. Warnanya indah, menarik. Banyak orang Warnanya suka. indah, sayapnya. Iya, itu penjelasannya. Tapi idenya adalah kupu-kupu hewan yang lucu. Itu ide pokoknya. Oke. Sekarang kita masuk ke paragraf 2. Nael, apa kira-kira ide pokok paragraf 2, Nael? Satu tadi, kupu-kupu hewan yang lucu. 2, Kupu-kupu termasuk hewan serangga. yes, kupu-kupu itu hewan serangga. Yang pertama ide pokoknya kupu-kupu lucu. Yang kedua kupu-kupu hewan serangga. Dari mana kita tahu dia hewan serangga? Dijelaskan dalam kupu-kupu punya organ gerak sama seperti serangga. Salah satu organ gerak istimewanya serangga adalah sayap. Yang namanya serangga itu dia paknya sayap. Makanya si kupu-kupu hewan serangga. Gitu ya. Oke. Sekarang paragraf 3. Apakah ide pokoknya? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan keceramahan pada setiap lapisan. Sayap kupu-kupu transparan. Itu idenya ya. Sayap kupu-kupu transparan. Sebenarnya dia transparan, tapi dijelaskan dia terlihat warna-warni karena adanya beda kecerahan. Ini cerah, ini agak gelap, ini. Tapi kalau kita lihat dia transparan, ya. Itu idenya ya. Sayap kupu-kupu transparan. Ide pokok paragraf keempat adalah Kupu-kupu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang terbang yang luar biasa. terbang luar biasa. Itu idenya. Kupu-kupu terbang luar biasa. Baru dibuat jadi kalimat. Kupu-kupu memiliki, itu kalimat utama. Tapi idenya adalah kupu-kupu terbang luar biasa. Itu idenya. Dia terbang luar biasa. Kenapa? Kok bisa kita tahu? Oh, dia jelaskan. Kenapa? Dia jelaskan kalimat penjelasnya apa? Terbangnya sejauh ribuan kilometer. Terus dia akan kembali menempuh jarak ribuan kalau musim semi tiba. Makanya dikatakan terbangnya luar biasa. Ya. Jadi nggak cuma dekat-dekat aja ternyata si kupu-kupu itu. Lalu apa lagi? Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang kalau suhu tubuhnya 30. Tidak bisa terbang derajat apabila Celcius. suhu Kalau rendah ya, kalau rendah suhu tubuhnya dia nggak bisa terbang ternyata. Ya, ini adalah ide-ide pokok yang kita dapatkan dari sebuah paragraf. Jadi cara mencari ide pokok, Mem yakin semua sudah paham. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Dan biasanya kalimat utama terdapat di awal. Bisa juga di akhir. Tapi lihat, mana nih dari semua paragraf ini yang diceritakan adalah yang di atas. Oh, berarti ide pokoknya si yang di atas. Apa idenya? Oh, kupu-kupu lucu. Apa idenya? Kupu-kupu itu serangga. Apa idenya? Kupu-kupu itu sayap kupu-kupu itu transparan. Apa idenya? Kupu-kupu itu terbangnya luar biasa. Nah, kalimatnya adalah itu dibuat dia menjadi kalimat utama. Kalimat utama di dalamnya itu terdapat ide pokok. Oke, besok ini akan ada tugasnya mencari ide pokok dan membuat paragraf. Oke, siap-siap ya. Hari ini kita masih belajar bagaimana mencari ide pokok. Besok kamu akan ada tugas tentang ini. Kenapa lagi, Seron? kode GC-nya. Kode GC. Katanya mau kasih tugas, Mam. Iya, kan sudah tadi kode GC-nya, Seron. Tapi saya lihat di WA belum ada. Masa sih, Seron? WA-nya Seron yang mana?
Teman-teman yang udah lihat di WA di mana? Ada nggak sudah Seron? Mem, Bukan di ada WA, di Mem. grade 5, Mem. Ada di grade 5, Mem. Sudah ada di grade 5, Mem kasih kodenya ya. Nanti lihat di grade 5 ya, Seron ya. Bukan japri lah, kalau japri capek lah Mem ngejapri ke 24 anak nanti. Ya nanti aja, jangan sekarang lihatnya. Kita masih belajar, so jangan close your cam and then you go to your WhatsApp. Still here ya. Oke, kita next ya. Kita next this one. Page 54. 54. Kita sudah lihat organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui kelinci sama si kupu-kupu. Sekarang berdasarkan kelompokmu, contoh gerak hewan, vertebrata, kemudian buatlah perbandingan. Oke, kita tidak usah di kelompok. Kita kelompok besar saja karena waktu kita hanya sekitar 10 menit saja. Kita mau bandingkan apa sama apa? Ayo silakan kasih ide. Kita mau bandingkan vertebrata apa dan avertebrata apa? Silakan kasih ide dulu, baru kita nanti mau coba bandingkan. Kita di kelompok besar aja, nggak usah dalam kelompok kecil, nanti lama waktunya. Ayo kasih ide, apa contoh hewan vertebrata? Kelinci. Kan tadi sudah, jangan kelinci lagi dong, yang lain. Kalian disuruh mencari apa? Kucing. Oke, kucing. Kita buat di sini kucing. Avertebratanya apa? Silakan. Vertebratanya apa? Ayo, silakan. Lintah. Kupu-kupu. Kupu-kupu tadi sudah, jangan lagi lah kupu-kupu. Dia udah bilang kalian sudah belajar kelinci sama kupu-kupu yang lain. Oke, kita bandingkan sama si cacing ya. Kita mau bandingkan si kucing sama si cacing. Oke, silakan. Apanya pertama yang kita mau bandingkan? Itu Alat gerak. Bedakan alat. Oke, alat geraknya kita mau bandingkan. Si kucing pakai apa alat geraknya? Ayo silahkan teman-teman kasih ide. Kaki. Si kucing pakai kaki. Kalau alat geraknya si vertebrata pakai Perut. Mem susah nulis cepat pakai ini. Kalian aja buat oretan di catatanmu ya, biar cepat ya. Apa yang kita omongkan langsung oret. Misalnya kita bandingkan kucing dan lintah. Alat gerak yang kita bandingkan. Penjelasannya kucing pakai kaki. Si lintah pakai apa? Kalian cepat pasti nulisnya. Mem nulis di sini susah, nah lihat nih ya. Harus pelan-pelan banget nih nah. Jadi sambil kamu dengar temanmu, kamu tulis untuk untuk catatanmu sendiri. Alat geraknya ini tadi apa? Kaki ya. Nih lama Mem kalau nulis di sini. Kecuali ngetik, kalau ngetik cepat, tapi karena Mem share screen, Mem hanya bisa cepatnya itu hanya kasih begini, kasih tanda atau kasih begini itu cepat. Kaki. Oke, sekarang si cacing pakai apa? Kalian tulis di catatanmu ya, buat di catatanmu. Kita lagi bandingin kucing dan cacing. Si cacing pakai apa? cacing pakai perut. Alat gerak AG ya, saya buat AG ya. AG-nya pakai P, pakai perut artinya. Oke, yang belum ngomong silakan. pakai perut. Yang belum ngomong silahkan ngomong. Apalagi yang mau kita bedakan? Apalagi? Hewan vertebrata. Hal yang mau kita bandingkan apalagi? Apalagi? Makanannya, Mem. Tadi kan cara kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Nih, apalagi? Struktur tubuh ya, yang mau kita bandingkan adalah tubuh. Oh ini dulu. Vertebrata dia bertulang belakang. Ya, tulang belakang. Kalau ini tidak bertulang belakang, baru struktur tubuhnya. Ini yang kita mau bandingkan. Dia kan gak ada ngomong makanan. Lalu nanti kita mau bandingkan otaknya. Satu dilindungi, satu tidak dilindungi. Lalu apa lagi? Susunan sarafnya. Susunan sarafnya. Coba tuliskanlah dulu ini supaya kalian bisa membuatkan ini nanti ke cacing dan ke kucing. Silahkan tuliskan dulu ini hewan vertebrata itu begini, hewan vertebrata itu begini. Lalu nanti kalian implementasikan ke kucing dan cacing. Masih ada sekitar 6 menit lagi. Ayo silahkan. Lalu nanti pada saat membandingkan dua benda itu kamu sudah bisa.
Jadi kamu buat si kucing dia bertulang belakang. Cacing tidak ada tulang belakangnya. Kucing punya struktur tubuh yang jelas. Sementara cacing struktur tubuhnya sederhana. Kucing otaknya dilindungi dengan tulang tengkorak. Cacing otaknya tidak dilindungi tulang tengkorak. Kucing susunan sarafnya meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Si cacing susunan sarafnya terdapat di perut. Kucing bentuk tubuhnya simetris dan proporsional. Cacing mempunyai rangka di luar. Oke, seperti itu nanti kamu implementasikan ya buat antara kucing dan cacing. Silahkan. Jadi pada saat kamu disuruh membandingkan dua hewan vertebrata dan avertebrata, ini adalah termasuk IPA ya, ini pelajaran IPA. Jadi pelajaran IPA kita dalam subtema 1, tema 1, subtema 1 adalah membahas tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Ciri-ciri vertebrata bagaimana, ciri-ciri avertebrata bagaimana. Itu harus sudah paham itu KD 3.1. Misael, ditulis Misael. Kalau nggak ditulis ini nanti nggak bisa. Besok ini nggak ada di buku loh. Yang membuat ini nggak ada di buku. Kalau ada di buku mah enak. Besok pada saat mem suruh bandingkan dua hewan ini, Misael bingung. Nanti besok dibuat makanannya ini. Padahal di sini nggak ada cerita makanan ya. Silahkan ditulis. Misael, teman-teman sibuk nulis. Misael masih dui dia. Ya. Izin ke toilet. Iya, cepat-cepat loh. Ini sebentar lagi mem stop share screen karena sudah waktunya nulis, udah mau habis. Yang sudah finish, oke, silakan implementasikan ke kucing dan cacing tadi. Tadi kan kita di halaman 54 kan kita bahas kucing dan cacing. Jadi boleh dimasukkan ke situ. Bedanya seperti ini dibuatnya ya. Keno finish? Sharon finish? Belum. Ya, belum, tapi dia sudah berpangku tangan. Kalau belum itu masih menulis dong ya. Evelio finish? Evelio dari tadi kayaknya handphone yang dipegang loh. Dia pegang-pegang handphone sambil belajar. Dia sibuk dengan handphonenya apa ya yang sedang dilihat di handphone itu. Mem juga lagi bingung nih. Sudah. Oke. Yang nggak nulis hari ini rugi loh besok. Mau cari di mana besok? Sementara ini ada keluar besok membuat. Sudah selesai, Mem. Oke. Udah. Selesai, Mem. Sekarang tepat pukul 10:08. 1 menit lagi, Mem stop share screen. Keno sambil bacakan besok siapa renungan, Keno? Besok. Renungan aja yang renungan, karena Mem harus kasih bahan. Besok yang renungan adalah besok yang bawa itunya dua tutup nanti kita ini Wilson, baru nanti yang untuk besok udah buka Putri, renungan Jesslyn, udah tutup Viren, baru nanti udah pulang si
Aku. Oke, terima kasih Keno. Nanti doa pulangnya sama Mem Bella ya. Jadi besok Mem kasih Jesslyn bahan renungan. Sudah, Mem. Oke deh, stop share screen ya. Karena sudah jam 10:10, Mem Bella sebentar lagi mau masuk. Yang belum finish, ya boleh tanya temannya lah. Atau boleh ingat-ingat lagi nih yang 2, 4, 5 perbedaan ya. Bisa lihat Mem. Bisa lihat di YouTube. Iya, nanti Mem upload, Mem boleh lihat situ ya. Mem upload nanti semuanya. Oke deh. Terima kasih anak-anak sudah ada di kelas ini. Walaupun dari tadi ada yang yang dia nggak tahu lah Mem di mana ya. Baiklah, kita akan ketemu lagi besok ya, dan besok kita akan lebih banyak kegiatannya di GC. Oke? Dadah semuanya. Ibu Ketua boleh siapin dong Bu Ketua.